Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah perkenalkan saya Rafika Putri Dwitania dengan nomor induk mahasiswa 201438. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait penegakan kode etik profesi hukum, yang mana video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Etika Profesi Hukum sebagaimana diampu oleh dosen saya Bapak Joni Sandra MH. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi kita tentang penegakan kode etik profesi hukum. Oke, baiklah, kita lanjutkan pada sub pokok pembahasan kita yang pertama terkait bagaimana sih sebenarnya penegakan ataupun penerapan dari kode etik profesi hukum itu sendiri. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bagaimana penegakan ataupun aktualisasian dari kode etik profesi hukum itu sendiri, di sini yang perlu kita pahami bersama adalah terkait apa sih sebenarnya itu penegakan kode etik profesi hukum. Nah, sejatinya berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, ternyata tidak ditemukan adanya konsep secara seragam ataupun konsep yang baku terkait definisi dari penegakan kode etik profesi hukum. Tapi di sini saya mengambil intisari dari apa yang saya pahami terkait kode etik profesi hukum serta bagaimana sih penerapan kode etik profesi hukum itu sendiri, khususnya bagi para profesional hukum. Nah, penegakan kode etik profesi hukum adalah suatu bentuk penerapan ataupun pelaksanaan kode etik profesi yang dimana dalam hal ini kode etik profesi itu menjadi sebuah kumpulan asas ataupun nilai yang diterima oleh suatu kelompok profesi tertentu, khususnya profesi hukum sebagaimana kita bahas saat ini, guna dijadikan sebagai landasan, patokan ataupun pedoman dalam bersikap maupun bertingkah laku, khususnya dalam hal menjalankan tanggung jawab profesinya. Nah, dalam hal ini profesi hukum itu seperti seorang hakim, advokat ataupun pengacara, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah konsep secara singkat dan sederhana terkait penegakan kode etik profesi hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi nih terkait bagaimana sih sebenarnya urgensitas dari adanya penegakan kode etik profesi hukum. Jadi kita bisa pahami juga lebih dalam terkait bagaimana sebenarnya kedudukan ataupun peranan etika dalam sebuah profesi hukum khususnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait esensi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, esensi dari adanya penegakan kode etik profesi hukum. Nah, di sini juga nanti kita akan paham terkait bagaimana sih sebenarnya kedudukan ataupun posisi sebenarnya dari adanya kode etik terhadap dunia profesi hukum. Nah, esensinya penegakan kode etik itu sangat penting. Kenapa demikian? Sebagaimana disampaikan tadi, bahwa kode etik ini kan merupakan sekumpulan asas ataupun nilai yang dalam hal ini menjadi sebuah pedoman, panduan, petunjuk atau disebut dengan guidelines bagi para profesional hukum dalam menjalankan tugasnya, dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang profesional hukum, terutama dalam hal memberikan pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam hal menciptakan ataupun merealisasikan tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Di antara seperti menciptakan keadilan, mewujudkan kepastian hukum sampai dengan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat untuk seluruh pihak khususnya. Nah, oleh karena itu oleh karenanya dari sinilah penting bagi seorang profesional hukum untuk diberikan adanya batasan-batasan dalam bentuk regulation, itu berupa kode etik profesi itu sendiri. Guna apa? Guna menghindari kesewenang-wenangan ataupun dalam hal otoritas yang dimilikinya, sehingga nantinya dalam hal bertindak maupun berbuat mereka mampu
melaksanakan sesuai dengan koridor tanggung jawabnya sebagai seorang profesional hukum. Artinya menghindari terjadinya hal-hal yang menyimpang ataupun bahkan meminimalisir terjadinya kemungkinan perbuatan jahat atau bad will. Maka dari itu sinilah kode etik profesi itu menjadi satu pembatas, menjadi garis garis pembatas lah bagi para profesional hukum dalam berbuat, sehingga mereka tidak keluar dari koridor yang seharusnya, mereka tidak melakukan hal-hal yang memang dianggap tidak etis. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh para profesional hukum, baik itu yang datang dari kalangan polisi, hakim, yang baru-baru ini sangat menggemparkan sekali beritanya terkait kasus suap misalnya. Hal ini kan tentu berpengaruh terhadap kualitas integritas yang dimiliki oleh para profesional hukum itu sendiri, sampai dengan kualitas dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mungkin demikian. Nah, selanjutnya masih menyambung dari pembahasan sebelumnya terkait penting ataupun begitu urgensinya kedudukan ataupun posisi dari kode etik profesi itu bagi seluruh pengemban profesi di luar sana, khususnya profesi hukum. Nah, maka dari itu, walaupun meskipun begitu pentingnya, begitu urgensinya peranan dari kode etik dan etika terhadap pelaksanaan ataupun sebagai sarana self control bagi para profesional hukum, namun tetap saja dalam hal pelaksanaannya, dalam hal realita penegakannya, terkadang masih menjumpai beberapa kendala, beberapa masalah yang memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan kode etik profesi hukum itu sendiri, terutama dalam hal meningkatkan kualitas integritas bagi para profesional hukum itu sendiri. Nah, di dalam buku Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia, sebagaimana karya dari Supriyadi, itu dinyatakan ada lima tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum di Indonesia yang memang itu menjadi hambatan besar dalam mewujudkan, dalam merealisasikan tatanan penegakan hukum yang baik. Nah, kelima tersebut diantaranya, yang pertama adalah dari segi kualitas pengetahuan dan pemahaman ataupun kualitas intelektual, bisa dibilang seperti itu, kualitas intelektual para profesional hukumnya. Nah, walaupun sebagaimana kita tahu bahwa kualitas upaya ataupun usaha pemerintah untuk memberikan ataupun memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tetap saja hal-hal seperti ini patut dijadikan sebagai perhatian khusus, sebagai perhatian besar, terutama dalam hal nantinya ketika para akademisi hukum menjadi seorang profesional hukum, berpengaruh terhadap upaya ataupun usaha mereka dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karenanya, aspek mengenai kualitas intelektual ini patut diperhatikan secara serius, sehingga nantinya para profesional hukum ini mampu memberikan pelayanan yang ekstra, pelayanan prima yang berkualitas kepada masyarakat, terutama dalam hal hukum. Nah, masalah yang kedua yang dikatakan Supriyadi dalam bukunya adalah terkait terjadinya berbagai bentuk penyimpangan maupun pelanggaran, khususnya dalam hal penyalahgunaan profesi oleh para profesional hukum itu sendiri. Nah, sebagaimana saya telah singgung sebelumnya, bahwa beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang memang melibatkan para aparat penegak hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan, praktik-praktik pelanggaran maupun penyimpangan dalam hal profesi. Tak terkecuali dalam hal pelanggaran kode etik, baik itu oleh polisi, advokat, hakim, dan lain sebagainya, yang memang masuk dalam kategori profesi hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu adalah adanya kecenderungan
ada kecenderungan untuk menjadikan lingkup profesi sebagai sarana mencari keuntungan, mencari profit. Nah, jadi di masa sekarang dunia kerja dalam arti profesi hukum itu tidak lagi dijadikan sebagai sarana untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang hukum, melainkan pekerjaan profesinya itu lebih dijadikan untuk lebih dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat tidak boleh kita lakukan. Dan yang terakhir adalah terkait penurunan kesadaran hukum, baik itu oleh APH-nya sendiri atau aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Ingat, untuk membentuk suatu tatanan kehidupan hukum yang baik, maka tidak bisa menggantungkan seluruhnya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, tetapi perlu adanya kerjasama, perlu adanya kontribusi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan mengawal pelaksanaan tatanan hukum yang berwibawa dan baik, dan tentunya bersih dari berbagai bentuk penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, terakhir terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran kode etik di masa sekarang. Yang pertama itu ada pengaruh tekanan keluarga, yang kedua adalah pengaruh jabatan, yang ketiga adalah pengaruh gaya hidup konsumtivisme, kebiasaan hidup mewah untuk hidup menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Sehingga inilah sifat-sifat bawaan inilah yang akhirnya kebawa ke dalam lingkup profesinya, sehingga mempengaruhi profesionalitas dari seorang profesional itu sendiri. Dan terakhir adalah karena imannya yang masih lemah. Oke, masuk pada poin terakhir sebelum kita mengakhiri pembahasan kita untuk terakhir kalinya. Di sini saya ada mengutip kata-kata dari Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu Earl Warren, yang mana ketika itu beliau menjabat sebagai seorang ketua MA di Amerika Serikat periode 1953 sampai dengan 1969, yang mana kata-kata beliau menurut saya sangat-sangat luar biasa, penuh akan makna dan sangat inspiratif sekali. Di mana kata-kata tersebut adalah, in civilized life, law floats in a sea of ethics. Artinya adalah dalam kehidupan yang beradab, hukum itu mengapung di atas samudera etika. Itu adalah kata-kata tersebut singkat, padat dan jelas, sejatinya mengandung makna yang sangat dalam sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.